Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1115 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan. Ya, hal ini telah dikonfirmasi resmi oleh salah satu leaker terpercaya yaitu Puppies yang mengatakan pesan Dr. Vegapunk tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya itu saja, Puppies juga menegaskan bahwa chapter 1115 akan menjadi klimak dari Arcs Egghead. Puppies juga mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan yang lainnya dengan kekacauan yang saat ini terjadi di Pulau Egghead. Nah, apabila kita perhatikan lagi, memang apa yang dikatakan oleh Puppies ini ada benarnya. Karena faktanya, konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini telah memasuki babak akhir. Jelas para Gorosei yang belum berhasil mengakhiri konflik di Pulau Egghead dan siaran Dr. Vegapunk membuat sang penguasa tahta kosong yaitu Im Sama pastinya sangat kesal. Entah apakah di akhir penutup Arcs Egghead nantinya, Im Sama akan turun tangan langsung mengatasi semua kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead atau tidak. Namun yang jelas, satu hal yang dapat kita simpulkan di sini adalah para Gorosei benar-benar sudah terlambat untuk menemukan denen musisi siaran Dr. Vegapunk, di mana hal ini pun akan membuat orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece cepat atau lambat akan menyadari fakta yang sebenarnya tentang abad kekosongan yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Artinya, apa kalian semua bisa membayangkan? Hanya tinggal masalah waktu saja bagi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok Joy Boy. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, kenapa pemerintah dunia begitu takut jika sosok Joy Boy ini terungkap ke seluruh penjuru dunia One Piece? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1115 yang telah diberikan oleh Puppies. Tentunya, kalian semua para fan One Piece yang mengikuti manga One Piece pasti sudah tahu betul bahwa saat ini pemerintah dunia benar-benar sedang melakukan cara apapun untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami dan Dr. Vegapunk yang secara tidak langsung telah terseret dalam penelitian Dr. Vegapunk yang mengungkap tentang energi kuno, di mana penelitian ini berkaitan dengan abad kekosongan atau Void Century. Nah, pesan siaran Dr. Vegapunk yang akan mengungkap tentang abad kekosongan dan sosok Joy Boy pun menjadi hal yang sangat amat menarik sekaligus informasi penting bagi para fan One Piece. Mengingat sosok Joy Boy ini dikatakan sebagai seseorang yang lahir dari kerajaan kuno dan bajak laut pertama yang tercatat dalam sejarah. Belum diketahui pasti apa yang menjadi alasan utama Joy Boy menjadi seorang bajak laut ketika itu. Namun yang jelas, jika kita melihat pola dalam cerita One Piece, tidak menutup kemungkinan awal petualangan Joy Boy didasari atas kebebasan. Ya, Joy Boy ingin menjadi orang yang paling bebas dan secara tidak langsung, keinginan ini pun sama seperti keinginan Roger dan Luffy, di mana mereka berdua sama-sama ingin menjalani kehidupan dengan sebebas-bebasnya. Itu sebabnya ketika Joy Boy telah melakukan petualangannya, Joy Boy menemukan banyak sekali diskriminasi ras dan perbudakan yang telah dilakukan di berbagai tempat. Perlu diingat ya bosku, leluhur dari kerajaan Tontanta pernah mengatakan bahwa perbudakan telah ada sejak 900 tahun yang lalu, di mana ketika itu keturunan ras kurcaci diperbudak dan dieksploitasi oleh keluarga kerajaan Don Quixote. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ras lainnya seperti ras manusia ikan juga mengalami hal yang sama seperti ras kurcaci. Itu sebabnya ketika Joy Boy berpetualang ke Fishman Island di masa lalu, Joy Boy berjanji akan membawa para ras manusia ikan untuk tinggal di daratan. Nah, di saat siaran Dr. Vegapunk masih berlanjut, kita pun akhirnya diperlihatkan kembali pertarungan Luffy versus Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Jelas Gorosei Warkuri yang memiliki kekuatan fisik dan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa dan bahkan bisa dibilang melampaui pertahanan Kaido, menjadi ancaman bagi Luffy dan aliansinya jika Luffy tidak bisa segera menemukan kelemahan dari para Gorosei. Di momen ini, Warkuri dan juga Gorosei Jupiter mulai menyadari bahwa kekuatan Sun God Nika belum dikuasai secara penuh oleh Luffy.
Bahkan Warkuri menegaskan penguasaan kekuatan Nika masih jauh dari kata sempurna. Jupiter kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya untuk segera menghentikan Luffy, karena apabila Luffy semakin berkembang dan berhasil membangkitkan potensi terkuat dari kekuatan Nika, maka ini akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan jika di chapter 1115 nantinya kita akan diperlihatkan kisah masa lalu Joy Boy saat menguasai kekuatan Sun God Nika secara penuh, di mana ketika itu Joy Boy sedang berdiri di hadapan kelima Gorosei. Ya, dalam kilas balik tersebut kita diperlihatkan Joy Boy yang memiliki tubuh yang besar dan aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Namun sayangnya, belum diketahui pasti apakah ketika itu Joy Boy sempat mengalahkan para Gorosei atau tidak. Namun yang jelas, jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Luffy di chapter sebelumnya, bahwa dia pasti tahu cara melukai para Gorosei, semakin menegaskan bahwa Luffy akan segera menguasai kekuatan Nika dengan sempurna, layaknya Joy Boy. Lalu kemudian di sisi lain, kita pun diperlihatkan Gorosei Saturnus yang masih belum menemukan Denen Mushi siaran Dr. Vegapunk, yang membuat kita juga semua ikut penasaran. Sebenarnya, di manakah Dr. Vegapunk menyembunyikan Hyacinth Denen Mushi yang asli? Nah, jika kita perhatikan lagi saat pertama kalinya Dr. Vegapunk muncul dalam Ars Egghead, ada kemungkinan besar Hyacinth Denen Mushi tersebut disimpan oleh Dr. Vegapunk dalam tubuh robot kuno. Yap, perlu diingat ya bosku, di chapter 1066, ketika itu Dr. Vegapunk bertemu dengan Luffy saat melihat reruntuhan robot kuno. Di momen ini juga, Dr. Vegapunk muncul dari robot kuno tersebut, sehingga ini akan sangat masuk akal jika ketika itu Dr. Vegapunk sedang menyembunyikan Hyacinth Denen Mushi. Lalu di akhir chapter, kemungkinan besar Vegapunk Yok yang telah melihat keberadaan robot kuno yang telah bangkit kembali dan mulai melakukan pergerakan ke arah pantai timur Pulau Egghead, kemudian menyadari bahwa Dr. Vegapunk telah menyimpan Denen Mushi tersebut di dalam robot kuno. Jelas hal ini pun membuat Vegapunk Yok langsung memberitahu para Gorosei, sehingga para Gorosei pun pastinya akan segera memprioritaskan untuk menyerang robot kuno tersebut demi menghentikan siaran Dr. Vegapunk. Dan secara tidak langsung, hal ini juga yang kemungkinan besar akan membuat kelompok bajak laut topi jerami berhasil meloloskan diri dari Pulau Egghead. Nah, itu tadi merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1115 yang telah diberikan oleh Puppies. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.